Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Bung Rocky, kelihatannya Pak Jokowi betul-betul bukan serius ya, menurut saya ini memaksakan betul agar peringatan 17 Agustus itu akan dilaksanakan di IKN. Tapi yang menarik itu ternyata ada dua upacara, ada peringatan ya, satu tetap di Istana Jakarta ini ya, tapi yang memimpin Pak Ma'ruf Amin didampingi oleh Gibran Rakabuming, sementara di IKN itu Pak Jokowi didampingi Pak Prabowo. Nah, tapi sebelum itu kita omongin soal IKN, kita juga ini menarik juga karena berkaitan dengan kekuasaan ini sudah mulai bagi-bagi ya sebelum sebelum pemerintahan berganti. Tapi Gerindra dapat jatah komut yang ditinggalkan Ahok, Kris Natali misalnya sudah dapat jatah duluan di sebagai komisaris juga di Main ID, Pak Fuad Bawazir juga ada di situ sebagai komut. Oke, itu kelihatannya Pak Jokowi juga mulai mungkin gini ya, kalau sekarang ini ada orang-orang dekatnya yang ditempatkan duluan daripada nanti kalau sudah lengser agak susah bagi-baginya. Kira-kira gitu kelihatannya. Iya, ini era Gerindra. Gerindra menang banyak, mulai dapat posisi, sementara PDIP diposisikan sebagai narapidana nanti itu lewat hasto. Jadi begitulah. Selalu ada trade off dan kita bisa baca dengan jelas itu bahwa dendam itu cuma pindah-pindah doang tuh. Dan favoritisme itu pasti pada Gerindra, dan betul tadi Jokowi nanam lebih dulu supaya nggak diisi oleh orang lain kan. Jadi saya kira itu soal yang menunjukkan bahwa yang kita sebut kematangan politik atau peradaban politik itu nggak ada di Indonesia tuh. Jokowi mestinya menganggap ya udah nanti aja lah, kalau sudah lengser baru biar Pak Prabowo yang ngatur sendiri tuh. Tetapi dia mau sogok duluan sebetulnya supaya terlihat bahwa dia mengendalikan bahkan komisaris BUMN ini. Namun Gerindra tetap menganggap ini era Gerindra loh, jadi Gerindra mesti ada di mana-mana. Dan itu saya kira yang akan menunjukkan nanti satu fase yang akan kita baca lagi bahwa fosil-fosilnya tetap itu dasarnya begitu sebetulnya. Nah, tapi kan gini, kita bisa membayangkan ya, karena memang PSI itu walaupun partai pendukung pemerintah kan dia tidak dapat kursi begitu ya. Jadi kalau nanti pada eranya setelah Pak Prabowo, saya kira ya memang tidak akan leluasa menempatkan posisinya PSI, bukan hanya faktor Gerindra tapi faktor partai-partai oposisi, partai-partai koalisi. Kalau kemudian tiba-tiba dia dapat jatah banyak, apa urusannya? Lu gak nyumbang suaranya kecil dan juga tidak punya kursi gitu. Beda dengan kalau sekarang kan PSI masih Pak Jokowi, jadi bisa aja Pak Jokowi tempatkan orang-orangnya sesukanya Pak Jokowi karena dia masih presiden. Ya artinya semua hal yang sifatnya sistem bernegara itu rusak tuh. Karena penempatan itu kan bukan atas dasar kapasitas tuh. Hanya atas dasar supaya orang itu nggak kabur nanti, supaya orang itu masih bisa dijebak nanti, supaya orang itu masih bisa dikendalikan. Padahal di BUMN ini kan fungsi utamanya adalah public servant itu. Jadi mesti orang yang betul-betul sebut aja imparsial, tidak terikat pada kepentingan politik, tidak terikat pada patron klien segala macam kan. Jadi kalau kedudukan mereka di BUMN dari awal sudah berbau politis, bau patron klien bahkan, itu artinya fungsi utama dia sebagai public servant, sebagai pelayan publik itu nggak akan terjadi. Dia akan favoritisme pada permintaan-permintaan mulai dari ormas, dari partai-partai itu sendiri sampai pada mungkin keluarga akan kembali jadi semacam dinasti juga di dalam BUMN ini. Dinasti dalam bentuk lain yaitu favoritisme. Ya, kemarin kan rame juga itu netizen mempersoalkan ada ponakannya Pak Jokowi yang baru beberapa tahun, baru 3 tahun di Pertamina udah diangkat jadi manajer. Kemudian juga ada menantu keponakan yang ternyata kemudian sekarang juga jadi menantunya Pak Anwar Usman, begitu ya. Jadinya juga jadi direktur di anak perusahaan Pertamina. Jadi ini memang dinasti itu betul-betul tidak hanya jabatan-jabatan publik yang mereka bisa kuasai, tapi juga lewat jabatan yang strategis dan di BUMN yang strategis. Mau lebih enak zaman Pak Harto akhirnya orang bilang kalau Pak Harto jelas itu zaman Pak Harto ada upaya untuk efisiensi karena stabilitas politik, karena persaingan internasional, maka ditaruhlah orang-orang strategis di situ. Ada soal Pak Ibnu Stowo dulu di apa namanya yang BUMN besar itu kan. Tetapi itu dinyatakan secara langsung di dalam sistem yang sentralistik tuh. Ini sistem yang demokratis, tetap berlaku politik sentralistis, penempatan itu tanpa meritokrasi, tanpa kapasitas. Jadi
terlihat betul bahwa fungsi-fungsi primer dari lembaga politik kita dan lembaga-lembaga ekonomi kita itu hanya sekedar dijadikan tempat penampungan atau tempat cari suaka sebetulnya kan. Itu buruknya tuh, dan yang mau diapain itu, bahwa semua hal yang buruk itu memang harus tiba di saat ini, di saat-saat terakhir Jokowi kan. Yang kita ingin hitung, apakah Prabowo akan memperbaiki ini mulai bulan Oktober atau dia hanya akan lanjutkan itu. Nah, saya kira itu Gerindra punya kemampuan untuk mengatur juga bahwa ini era dia, itu berarti tambahan-tambahan kursi mesti tiba pada Gerindra. Sama juga problemnya tuh. Jadi kalangan profesional, mereka yang punya mimpi untuk masuk di dalam struktur ekonomi politik ini, anak-anak muda ini merasa yang ada gunanya kalau gitu kita belajar capek-capek, punya kapasitas, tetapi akhirnya kita disensor aja karena kita bukan bagian dari kekuasaan tuh, pada namanya part of no part. Nah, jadi sebetulnya soal-soal semacam ini yang kita mau terangkan pada Presiden Prabowo terutama, tentu sebagai pesan bahwa legitimasi Anda masih kurang. Karena itu jangan tambah delegitimasi dengan penempatan atau pelanjutan dari model penggenggaman Jokowi. Model atau cara Jokowi menggenggam birokrasi, menggenggam BUMN, menggenggam partai, itu buruk buat Prabowo ke depan. Jadi Prabowo mesti bikin pemutusan radikal dengan sifat tamak dari Jokowi dalam semua bidang. Ya, ini kan sekarang Gerindra dapat nih di mana, di Pertamina Komut ya, yang tadinya ditempati Ahok. Ahok kan mundur kemarin menjelang Pilpres, dan Ahok itu PDIP. Sekarang Gerindra. Jadi ya orang tidak bisa lepas tidak melihat bahwa ya BUMN strategi semacam itu akhirnya dikuasai juga oleh para politisi. Padahal kan sebenarnya kalau di kabinet mungkin politisi wajar ya namanya. Tapi kalau di lembaga BUMN kemudian juga itu politisi, kan jadi pertanyaan serius itu. Itu bayangkan, itu mungkin ada 300 BUMN itu diisi oleh kapasitas yang tidak mumpuni karena dia anggota politik, anggota partai. Apalagi BUMN yang tersembunyi jauh itu, PTP di mana itu komisarisnya pasti adalah kalangan yang dekat dengan partai. Jadi sekali lagi, kemampuan kita untuk mengolah secara profesional kapasitas sumber daya kita itu akhirnya jadi ladang korupsi. Itu yang kita dari dulu kita mau terangkan itu, bahwa udah Anda menang sebagai partai, udah lakukan itu dalam bentuk kebijakan, bukan penempatan personal. Kan itu kacaunya di situ kan. Jadi saya kira Gerindra juga harus mulai menghitung efisiensinya di mana itu. Kalau mungkin orang-orang bagus di Partai Gerindra itu ya sebaiknya di kabinet aja itu, karena mereka akan membuat polisi, bukan disebar ke perusahaan-perusahaan ini kan. Jadi sekali lagi kita tetap akan tagih bagaimana kita membaca nanti profil kabinet Pak Prabowo ke depan, dengan asumsi bahwa dia tidak akan memanfaatkan jaringan partainya untuk masuk ke dalam wilayah BUMN. Kalau ke dalam wilayah legislatif dan eksekutif ya oke, tapi ini BUMN ini adalah milik negara, itu public servant, dia mesti steril dari politik tuh. Ya, oke. Jangan kita ngomongin kabinet dulu deh, kita ngomongin soal IKN dulu deh, Bung. Oke. Ya, ini menarik seperti yang saya sebut tadi awal tadi ya, Pak Jokowi kelihatannya akan memaksakan itu, dan kalau kita lihat ini kelihatannya Pak Jokowi akan kemas secara spektakuler. Ini saya mendeteksinya melihat dengan kehadiran Wisnu Tama, yang Anda tentu ingat pada waktu gelaran Asian Games pada waktu itu membuat Pak Jokowi naik trail dengan stuntman dan sebagainya. Saya membayangkan nanti akan ada kejutan-kejutan semacam gimmick-gimmick semacam itu yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi sebenarnya itu tidak bisa menutup adanya borok-borok yang ada di IKN. Gitu. Terlalu banyak loophole yang ada di IKN. Karena itu kelihatannya dipersiapkan dua acara itu di Jakarta maupun di Kalimantan. Dan kalau gagal di Kalimantan, itu mungkin 5 hari sebelumnya dipindahin ke Jakarta akhirnya. Karena tetap kita melihat sesuatu yang dipaksakan itu akan kehilangan daya hipnotisnya itu. Dan orang akan cari bocoran-bocoran yang memungkinkan perayaan di IKN itu menjadi tidak hikmat itu. Jadi sekali lagi, pemaksaan itu kan bikin overheating gitu, dan mesin yang overheating itu dia meledak nanti kan. Itu biasakan aja lah, kalau belum bisa tahun ini kenapa mesti dipaksakan itu. Tentu Jokowi menganggap ya nggak mungkin lagi cuma tahun ini, Agustus ini nih. Mungkin Agustus depan itu dia masih bayangkan Gibran itu yang akan jadi internasional, menganggap kenapa ada 2. Kenapa mesti dipakai 2 itu?
Kenapa di Jakarta mesti dipimpin oleh Maruf Amin? Apakah negara ini tidak mungkin untuk dapat pada kesepakatan? Oke, bikin aja di Jakarta dulu, jangan di IKN. Tetapi Jokowi ingin di IKN, maka harusnya diputuskan aja ya semuanya aja pindah ke IKN. Tapi itu belum tentu pejabat-pejabat diplomat kita di Jakarta itu akan datang ke IKN karena kan baru turun dari pesawat udah pingsan di situ karena panas matahari di situ dan dibakar dari bawah oleh batu bara kan. Jadi semua hal yang kita ingin terangkan sebetulnya kita maksudkan untuk mencegah jangan sampai kekacauan itu justru terjadi di hari ulang tahun kemerdekaan dan sangat mungkin justru pada 17 Agustus nanti kekacauan politik dimulai itu. Iya, iya. Iya, ini kita bisa membayangkan bahwa ada bayang-bayang itu ya kalau dipaksakan sekali karena kita tahu ini misalnya muncul juga informasi dari auditnya BPK ternyata 5 area yang setidaknya sampai sekarang belum bersertifikat gitu dan salah satunya itu yang jelas kemarin disebut soal 2086 hektar yang itu ternyata masih banyak ditempati oleh warga. Jadi ini konflik-konflik konflik-konflik agraria juga sangat potensial di situ dan bisa aja meledak itu di tengah menjelang pergantian dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Iya itu juga bahayanya itu karena banyak orang yang merasa pemaksaan itu justru merusak sistem di situ, sistem kebudayaan misalnya. Karena tidak bisa dianggap bahwa ini tetua-tetua kita, arwah nenek moyang diganggu terus. Lalu itu atas alasan kultural terjadi eskalasi politik di situ. Saya ketemu beberapa pejabat tinggi yang juga kesulitan untuk mencari lokasi di situ, padahal udah ditunjuk kantornya di IKN. Tapi dia mesti punya semacam kantor tambahan di pesisir mungkin atau di dekat-dekat ibu kota. Kan nggak mungkin cuma ada satu kantor di situ kan. Kantor-kantor yang lain juga sebagai pendukung mesti ada dan itu tidak mungkin mereka peroleh karena soal di tanah tuh. Jadi betul bahwa sekian ribu hektar, berapa 5.000 hektar itu belum bebas, ya? belum jelas statusnya. Ya. Itu juga jadi penanda bahwa enggak 2.800 hektar itu penanda bahwa ada yang dipaksakan, ada yang tidak suci di situ tuh. Masa lahan orang itu dipaksa untuk diambil alih dan dipakai untuk perayaan yang sakral, tetapi dengan sistem perampasan itu atau sistem penipuan itu, sertifikat itu akan dianggap sebagai sesuatu yang merusak keheningan, kehikmatan IKN. Jadi sebetulnya nanti ada demo kecil-kecilan di situ, lalu aparat keamanan usir jadi berita internasional. Jadi semua hal yang buruk kalau dipaksakan ya makin buruk. Ya, ya. Nah, jadi sebenarnya ini ya bisa jadi satu semacam pertanda ya pelaksanaan 17 Agustus ini. Apakah ini akan sukses atau tidak? Kalau tidak kita bisa mulai mencermatinya tahapan-tahapan yang akan terjadi. Kan bulan Juni udah harus ada menteri yang akan di sana, misalnya seperti Menteri Perhubungan, Menteri PUPR dan sebagainya. Rencananya kan bulan Juni akan masuk, Pak Jokowi Juli masuk dan kemudian Agustus itu akan digunakan upacara. Tapi kalau ini semua schedule mundur, saya kira ya kemungkinan besar upacaranya itu difokuskan di Jakarta saja. Tapi kalau ini berhasil, saya kira nanti pasti pelantikan Pak Prabowo juga akan dilangsungkan di ibu kota baru itu dan Pak. Nah, tapi setelah itu Pak Prabowo apakah mau tinggal di situ atau tidak itu lain urusannya lagi saya kira. Ya itu urusan yang secara sejarah itu buruk. Karena begitu dilantik, mestinya dia menetap di IKN. Jadi orang menganggap ya Pak Prabowo dilantik Oktober di situ, lalu dia balik ke Jakarta. Artinya dia cuma kos seminggu doang di Istana Negara. Itu juga pelecehan dong. Kan mestinya Pak Prabowo setelah dilantik berkantor di situ. Kalau sekedar basa-basi, orang akan anggap ya Pak Prabowo sekedar menjalankan keinginan Jokowi. Tetapi secara real sebetulnya dia tahu itu istana yang belum siap untuk dia tempati. Apalagi kita tahu bahwa Prabowo mengucapkan melalui petinggi partai Gerindra bahwa lebih baik memilih makan siang ini daripada membiayai IKN. Jadi bagi Prabowo kelihatannya memang dia tidak tega untuk mengatakan itu pada Pak Jokowi, tetapi sinyalnya dianggap bahwa IKN ini ada proyek gagal. Gampangnya begitulah. Udah pasti mangkrak karena begitu Prabowo memimpin kabinet, hitungan anggaran itu tidak mungkin ditaruh sekian persen atau 20% ke IKN karena soal-soal utang, soal-soal harga minyak, soal energi terbarukan, soal pendidikan kan itu akan ditagih oleh DPR. Siapa yang di DPR? Ya PDIP yang akan tagih.
kemasukakalan dari APBN Pak Prabowo nanti tuh di awal pemerintahannya. Ya, dari sisi itu sebenarnya kita bisa menduga, tapi tentu menarik untuk mencermati apa yang terjadi sampai setidaknya bulan Agustus ini, karena seperti yang selalu Anda sampaikan, kalau lilin itu kalau mau mati kan nyalanya sangat terang, dan Pak Jokowi pasti akan membuat ini dia terang benderang di IKN ini. Tapi bisa terjadi bahwa tiba-tiba lilinnya itu ditiup angin juga, angin kencang di situ dan padam juga di situ. Iya, terang benderang dikelilingi kegelapan yang akibatnya potensi badai politik di situ. Jadi kita sebetulnya kita lagi uji apakah IKN ini akan jadi simbol persatuan atau simbol perpecahan justru. Saya menduga keras bahwa ini akan jadi simbol kegagalan tuh, dan karena itu semakin hari semakin digiatkan, dipasang di situ, setiap hari ada 4.000 tenaga kerja dibawa dari Jawa ke sana, ditukar lagi, dan kita dengar cerita-cerita bahwa ya memang nggak ada gairah untuk menyelesaikan itu sebetulnya secara mental itu. Apalagi pejabat-pejabat yang sekarang yang eselon 1, eselon 2 menganggap yang pindah itu apa yang mau dipindahin itu, kan ini memindahin kultur, memindahin kebiasaan tuh. Jadi ada penentangan diam-diam sebetulnya dari dalam kabinet untuk pindah. Ya, jadi saya kira ini kita sarankan jangan jangan sampai terlewat ya. Pastikan terus memperhatikan bagaimana tahapan-tahapan pemindahan ke ibu kota sampai setidaknya upacara 17 Agustus. Ini banyak hal yang menarik. Ini bisa kita prediksi semacam itu. Ya, kita dengar banyak keluhan dari kalangan menteri, tapi nggak mungkin kita urai satu persatu kan. Dan tentu mereka juga menyembunyikan keluhan mereka dari mundur ditekan pada rumput yang bergoyang di sekitar IKN. Apa penyebabnya sebelumnya? Yes, oke. Baik, makasih Bung Rocky. Yes, 0% ya. Yes, nolkan IKN.